warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Wiratama dengan NIM 203200252, kelas 5D, Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Etika Manajemen. Dosen pengampu Ibu Liliana Afifah, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen konflik dalam kelompok kerja. Di dalam dunia kerja, konflik tentu bisa terjadi, entah itu karena masalah personal, persaingan kerja, kompetisi tidak sehat, masalah dengan atasan, dan lain-lain. Bisa saja terjadi. Tergantung kelompok kerja. Konflik juga bisa berbentuk berbeda-beda. Setiap konflik bisa jadi kasus yang unik karena pengaruh banyak faktor. Walaupun begitu hal, ini tidak bisa dibiarkan. Kasus konflik yang terlihat simpel bisa jadi masalah besar jika dibiarkan. Untuk mencegah hal ini menjadi makin parah atau adanya posisi yang berseberangan antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik antar individu maupun antar kelompok. Terdapat 4 konflik, yaitu 1. Konflik vertikal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam organisasi, misalnya yang terjadi antara bawahan dengan atasan. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi antara karyawan atau departemen yang bertingkat. Yang ketiga, konflik lini staf. Konflik ini terjadi antara karyawan lini yang biasanya berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi. Yang keempat, konflik peranan. Konflik ini terjadi karena seorang individu menyembah lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Manajemen konflik dalam organisasi. Konflik tidak hanya terjadi antar individu saja. Konflik juga dapat terjadi pada kelompok, organisasi, bahkan sampai level ke negara. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mendapatkan kesesuaian atau kesepahaman pada pihak yang mengalami konflik. Upaya tersebut disebut dengan pengelolaan konflik atau lebih dikenal dengan istilah manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan. Manajemen konflik atau persepsi atau kepentingan interest. Konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi karena tersandalnya atau akibatnya arus komunikasi antar pihak yang menimbulkan kecurigaan atau praduga yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak organisasi. Tahapan manajemen konflik. 1. Pencegahan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik sebelum terjadinya perselisihan atau ketidaksetujuan suatu pihak atas pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya konflik yang keras antara satu pihak dengan lainnya. Yang kedua, penyelesaian konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik. Ketika pertentangan dan perselisihan telah terjadi, tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan, ketidaksetujuan, atau perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan, persamaan pendapat,
atau persetujuan untuk mengakhiri suatu kekerasan atau upaya untuk menciptakan perdamaian. Yang ketiga, pengelolaan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik pada saat perselisihan atau pertentangan sulit untuk didamaikan. Tujuannya untuk membatasi meluasnya pertentangan serta menghindari penggunaan kekerasan melalui suatu persetujuan persamaan para pihak untuk positif terhadap pihak lain. Yang keempat, resolusi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui upaya pencarian dan penanganan penyebab utama dari konflik yang terjadi. Tujuannya adalah guna membangun hubungan baru antar individu atau kelompok yang bertentangan, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antar pihak yang awalnya berseberangan. Yang kelima, transformasi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui perubahan-perubahan atas kekuatan-kekuatan yang ada di tiap kelompok. Tujuannya adalah untuk mengatasi sumber konflik baik sosial maupun politik yang lebih luas dengan mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Baiklah, itulah hasil materi yang saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.